Rujukan paling awal mengenai nama Sunda yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah kerajaan adalah Prasasti Kebon Kopi II bertanggal 854 Saka atau 932 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam aksara Kawi dan berbahasa Melayu. Kutipannya adalah sebagai berikut yang sudah dialih aksarakan. Ini sabdai kalanda rakyan juru pangambat 1 Kawijah Haji payanca pasagi marsan beca bar pulihan hajari Sunda, yang bisa diterjemahkan batu peringatan ini adalah ucapan rakyat juru pengambat pada tahun 854 Saka atau 932 Masehi bahwa tatanan pemerintahan dikembalikan kepada kekuasaan Raja Sunda. Rujukan lain mengenai nama kerajaan ini adalah Prasasti Jayabupati yang terdiri dari 40 baris yang ditulis di atas 4 buah batu yang ditemukan di tepi Sungai Citatih, Cibadak, Sukabumi. Prasasti ini menyebutkan pendirian sebuah kawasan suci yang dilindungi bernama Sang Hyang Tapak oleh Raja Jayabupati dari Sunda. Prasasti ini berangkat tahun 1030 Masehi. Prasasti berbahan lempengan tembaga yang berasal dari abad ke-15 ini termasuk instruksi kerajaan, juga mendukung keberadaan kerajaan Sunda. Prasasti Kebanteran 1 Jayagiri menyebutkan bahwa Raja Rakyang Skalawastu Kencana mengirimkan perintah kepada Hyang Ningrat Kencana kepada susunan Pakuan Pajajaran untuk mengurus dayuhan di Jayagiri dan Sunda Sumbawa dan melarang pemungutan pajak dari para penduduk karena mereka akan menjadi pemeluk agama Hindu dan pemuja para dewa. Prasasti Lempengan Tembaga Kebantenan II atau Sunda Sumbawa II mengumumkan bahwa Sri Baduga Maharaja, Raja di Pakuan, menyetujui tanah suci yang telah ditandai atau tanah Depasasana untuk digunakan oleh wiku atau pendeta yang tidak boleh dipecah-pecah karena tanah tersebut merupakan tempat yang beribadah atau tempat untuk beribadah yang merupakan milik raja. Prasasti Kebantenan III atau Sunda Sumbawa III yang terbuat dari lempengan tembaga mengumumkan sanksi Raja Sunda atas pembangunan candi di Sunda Sumbawa. Prasasti Kebantenan IV merinci bahwa Sri Baduga Maharaja yang memerintah di Pakuan menyetujui pembangunan tempat suci yang berupa Gunung Samya atau Gunung Rancamaya. Naskah Bujangga Manik adalah sumber utama tentang kehidupan sehari-hari Kerajaan Sunda pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Naskah ini menuliskan nama-nama tempat budaya dan adat istiadat dengan sangat rinci. Naskah ini dianggap sebagai salah satu contoh penting dari sastra bahasa Sunda kuno. Naskah ini pun mengisahkan tentang Jaya Pakuan alias Bujangga Manik. Meskipun seorang pangeran di Istana Pakuan Pajajaran, namun ia lebih memilih untuk hidup menyendiri sebagai penganut agama Hindu yang taat. Sebagai seorang pengembara pertapa,
Buku ini merinci 2 perjalanan dari Pakuan Pajajaran ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian kembali ke Pakuan Pajajaran lagi. Sedangkan perjalanan kedua, termasuk kunjungan ke Bali, disimpulkan bahwa Jaya Pakuan melakukan pertapaan di sebuah gunung di Jawa bagian barat sampai kematiannya. Sebagai sebuah kisah yang berasal dari zaman Sunda pra-Islam, naskah ini ditulis dalam bahasa Sunda yang lebih tua. Naskah ini tidak mengandung kata-kata yang dipinjam dari bahasa Arab. Pengaruh Islam juga tidak ada dalam isi cerita. Penyebutan secara spesifik tentang Majapahit, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Demak memungkinkan kita untuk menentukan tanggal penulisan cerita pada abad ke-15. Mungkin pada akhir abad ini, atau paling lambat awal abad ke-16. Itulah kisah dari sebuah kerajaan yang disebut Sunda Sembawa. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti kajian ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.